Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Adini. Saya dari kelas 5A2 Peminatan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang berjudul Masa Reformasi, yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Alwiria, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian reformasi. Reformasi yaitu suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama dengan peri kehidupan baru, dan secara hukum menuju ke arah perbaikan dan formulasi Indonesia baru dengan tatanan baru. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu di sini itu melakukan perubahan dari tatanan peri kehidupan lama menjadi peri kehidupan baru. Nah, sebelum adanya masa reformasi ini sudah melewati dua masa, yaitu pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru, yang dimana masa Orde Lama itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno, sedangkan pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Soeharto. Nah, pastinya di dalam sistem pemerintahannya pun juga berbeda, bagaimana cara mengatur kehidupan masyarakatnya gitu. Nah, mungkin di dalam Orde Lama ini banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti gerakan 30 September. Sedangkan pada masa Orde Baru itu terjadi yang namanya itu krisis moneter. Pasti di dalam Orde Baru ini masyarakatnya itu mengalami kesulitan dalam ekonominya gitu. Nah, mungkin mungkin itu pada masa Orde Baru, dan pada masa Orde Lama pasti kehidupannya pun juga berbeda gitu. Nah, dan setelah Orde Baru ini terjadi yang namanya itu masa reformasi. Jadi kita itu mengubah dari peri kehidupan lama menjadi peri kehidupan baru, yang dimana peri kehidupan baru ini menjadi lebih baik lagi dalam sistem pemerintahannya gitu, agar masyarakat di dalam masa reformasi ini tidak lagi mengalami yang namanya kesulitan ekonomi seperti itu. Dan pastinya hukum pun berlaku secara adil kepada siapapun itu tanpa membeda-bedakannya. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan slide yang berikutnya, yaitu latar belakang lahirnya masa pemerintahan reformasi. Nah, di dalam latar belakang lahirnya masa pemerintahan reformasi ini yaitu terjadinya krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997 yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah, yang dimana keadaan memburuk dan adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, usaha, dan bahkan di bidang jasa. Nah, pada masa Orde Baru, orang-orang yang dekat dengan pemerintah pastinya akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan, bahkan mudah untuk berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya. Jadi di dalam latar belakang ini itu yang dimana sebelum masa reformasi ini kan ada yang namanya itu masa Orde Baru. Nah, di dalam masa Orde Baru ini orang-orang yang dekat dengan pemerintah pastinya akan selalu dimudahkan dalam mendapatkan fasilitas dan bahkan kesempatan untuk tercapainya keberhasilan usaha mereka gitu. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari latar belakang lahirnya masa pemerintahan reformasi. Nah, sebelumnya itu kan terjadi krisis finansial Asia. Nah, berikutnya itu terjadi krisis moneter. Krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat
dan bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehingga terjadi PHK di mana-mana, dan menyebutkan angka pengangguran meningkat tajam serta munculnya kemiskinan di mana-mana, dan dari situlah terjadi yang namanya krisis perbaikan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu supaya tidak adanya pengangguran yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga merubah kondisi menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari latar belakang lahirnya masa pemerintahan reformasi. Nah, sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan tentang terjadinya krisis finansial Asia dan terjadinya krisis moneter. Nah, selanjutnya yaitu terjadinya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dimana ketiga ini itu mempunyai artinya masing-masing. Di antaranya korupsi itu setiap perbuatan yang tidak baik, kolusi yaitu kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Nah, sedangkan nepotisme yaitu setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya tanpa menguntungkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang semakin merajalela. Terus, ketidakadilan dalam bidang hukum. Pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan tertutup. Besarnya peranan militer dalam Orde Baru, adanya 5 paket undang-undang, serta memunculkan demonstran yang digerakkan oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan dari latar belakang lahirnya masa pemerintahan reformasi, yaitu tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total, yang mana demonstran besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie untuk mewujudkan tujuan dari reformasi. Yang pertama yaitu kebijakan dalam bidang politik, yang kedua yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi, yang ketiga yaitu kebijakan dalam menyampaikan pendapat dan pers, yang terakhir atau yang keempat yaitu pelaksanaan pemilu atau bisa disebut juga dengan pelaksanaan pemilihan umum. Baik, sebelumnya kan saya sudah menyebutkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie untuk mewujudkan tujuan dari reformasi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskannya. Yang pertama itu kebijakan dalam bidang politik, yang mana reformasi dalam bidang politik ini berhasil mengganti 5 paket undang-undang masa Orde Baru dengan 3 undang-undang politik yang lebih demokratis. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR atau MPR. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang kedua yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan yang ketiga yaitu kebijakan dalam menyampaikan pendapat dan pers. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat di sini pun dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers reformasi. Dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan
permohonan surat izin usaha penerbitan. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang terakhir atau yang keempat, yaitu pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Nah, dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ini pun juga berhasil menyelesaikan masalah Timor Timur. Yang mana Presiden B.J. Habibie ini mengambil kebijakan untuk melakukan jejak pendapat di Timor Timur, dan referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMED. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi. Nah, pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya yaitu demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya apa? Maksudnya berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu sebagai pedoman kehidupan dalam bermasyarakat, terus berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari sistem pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi dan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan dari sistem pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi. Nah, tadi itu kan kita sempat membahas tentang demokrasi Pancasila. Nah, sekarang terdapat ciri-ciri umum demokrasi Pancasila pada masa reformasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. Semisal begini, ketika kita ingin mengadakan suatu kegiatan, pastinya kita terlebih dahulu mengadakan musyawarah mufakat. Karena apa? Karena ketika kita mengadakan musyawarah mufakat, kita akan mengetahui hasil dari keputusannya, apakah kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan atau tidak. Nah, yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, karena apa? Karena kita terlebih dahulu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara karena kita ini makhluk sosial yang mana dapat bergotong royong bahkan membantu orang lain. Dan kita itu tidak boleh mengutamakan kepentingan kita sendiri dulu. Nah, kita itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, yang ketiga yaitu tidak memaksa kehendak orang lain. Semisal begini, ketika kita mengadakan musyawarah, pastinya kita mempunyai pendapat. Nah, pendapat kita ini tidak boleh harus orang lain itu setuju terhadap pendapat kita. Nah, itu sama aja memaksakan kehendak orang lain. Nah, jadi seharusnya kita ini tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang keempat atau yang terakhir yaitu selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi di semangat kekeluargaan ini kita itu bisa rukun tanpa adanya pertengkaran yang terjadi. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan sistem pemerintahan pada masa reformasi. Yang pertama, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang kedua, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang keempat, yaitu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada masa reformasi. Karena sebelumnya saya sudah menyebutkannya, jadi di sini saya ingin menjelaskannya. Yang pertama yaitu masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Sehari setelah pelantikannya tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Merdeka. Kabinet itu diberi nama yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, terdapat tugas pokok dalam kabinet tersebut, yaitu melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan hukum dalam menghadapi era globalisasi. Di sini, terdapat beberapa pencapaian pemerintahan B.J. Habibie antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan pers. Yang kedua, pembebasan tahanan politik. Yang ketiga, kebebasan mendirikan partai politik. Yang keempat, menyelenggarakan sidang umum MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menyelenggarakan referendum bagi Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang kedua yaitu masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan sebutan Pak Gus Dur. Nah, Presiden Abdurrahman Wahid atau sering kita kenal dengan sebutan Pak Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999. Proses keterpilihan Gus Dur sebagai presiden berjalan dengan sangat demokratis dan transparan. Nah, pencalonan Gus Dur sebagai presiden pada saat itu adalah atas ide brilian Amin Rais, yang mana saat itu Ketua Umum PAN, yang membentuk proses tengah untuk dapat menyelamatkan bangsa dari perpecahan akibat militansi pendukung Presiden B.J. Habibie dan Megawati. Proses tengah adalah gabungan beberapa fraksi seperti Fraksi Reformasi, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan bahkan Fraksi Partai Bulan Bintang. Nah, dengan dukungan poros tengah Gus Dur dapat mengungguli calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri, yang merupakan partai pemenang pemilu. Nah, langkah awal yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah menyusun kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang ketiga yaitu masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden pada tanggal 23 Juli 2001 dengan didampingi Hamzah Haj sebagai wakil presiden. Nah, langkah pertama Presiden Megawati yaitu membentuk kabinet, yaitu Kabinet Gotong Royong, yang mana masa jabatan Presiden Megawati sampai pada tahun 2004. Pada akhir kepemimpinannya, pemerintahan Megawati menyelenggarakan pemilu atau sering disebut juga dengan pemilihan umum dengan sistem langsung. Nah, putaran pertama pemilu atau sering kita sebut sebagai pemilihan umum akan menentukan para wakil rakyat atau legislatif, dan putaran kedua pemilu atau yang sering kita sebut dengan pemilihan umum untuk memilih presiden, yang mana pemungutan suara pemilu atau yang sering kita sebut dengan pemilihan umum ini dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang keempat atau yang terakhir yaitu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Bapak SBY. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla dilantik pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2004.
yang mana acara pelantikan dan pengambilan sumpah mengambil tempat di ruang sidang paripurna MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka berhasil membentuk sebuah kabinet, yaitu yang dinamakan dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Susunan kabinet ini diumumkan pada malam hari setelah pelantikannya. Seluruh menteri dari kabinet ini bersama-sama dengan pejabat setingkat menteri yang lain, yaitu Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung, dilantik pada tanggal 21 Oktober 2004, yang mana para menteri tersebut terdiri atas 3 menteri koordinator, 18 menteri pemimpin departemen, 11 menteri negara, dan 4 pejabat setingkat menteri. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan faktor pendorong terjadinya gerakan reformasi, yaitu terdiri dari 4 faktor. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor hukum. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor pendorong terjadinya gerakan reformasi, karena sebelumnya saya sudah menyebutkannya, jadi di sini saya ingin menjelaskannya. Yaitu yang pertama ada faktor politik. Faktor politik ini yaitu adanya rasa tidak percaya karena KKN. KKN itu terdiri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan gerakan mahasiswa yang menginginkan perubahan. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini yaitu adanya krisis mata uang rupiah, naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat, dan sulitnya mendapatkan barang-barang kehidupan pokok. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan faktor yang ketiga, yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini yaitu adanya kerusuhan pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 terhadap etnis Tionghoa. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan faktor yang terakhir atau faktor yang keempat, yaitu faktor hukum. Faktor hukum ini belum adanya keadilan perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menyimpulkan dari faktor pendorong terjadinya gerakan reformasi. Dengan demikian, yang mana faktor pendorong terjadinya gerakan reformasi antara lain meliputi faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan bahkan faktor hukum. Semuanya itu bertujuan untuk mendapatkan tata kehidupan negara yang baru. Nah, selain itu juga untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan tujuan masa reformasi, yaitu yang terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama, reformasi politik bertujuan untuk tercapainya demokratisasi. Yang kedua, reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat. Yang ketiga, reformasi hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir atau yang keempat yaitu reformasi sosial bertujuan untuk dapat terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tujuan masa reformasi yang pertama, yaitu reformasi politik bertujuan untuk tercapainya demokratisasi. Nah, reformasi politik juga dapat diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang politik dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan demokratisasi dapat diartikan yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi. Nah, tadi kan ada yang disebut dengan rezim. Nah, rezim itu tata pemerintah negara atau pemerintahan yang berkuasa.
Nah, tadi juga kan ada otoriter. Nah, otoriter itu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Jadi, maksudnya itu reformasi politik bertujuan untuk tercapainya demokratisasi, yaitu reformasi ini itu dapat diartikan sebagai perbaikan dalam bidang politik di dalam suatu masyarakat atau negara dari transisi ke rejim politik yang lebih demokratis. Nah, bisa terjadi dari rejim otoriter ke demokrasi secara menyeluruh. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang kedua dari tujuan masa reformasi, yaitu reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat. Pasti sebelum adanya masa reformasi, pastinya itu ada masa Orde Lama dan Orde Baru yang dimana perekonomian di Indonesia ini mengalami krisis moneter, sehingga terjadi banyak perusahaan yang ditutup dan terjadinya PHK. Dan bahkan muncul pengangguran dan kemiskinan di mana-mana. Nah, dalam masa reformasi ini, pemerintah mengupayakan untuk menyediakan lapangan pekerjaan supaya tidak ada yang namanya pengangguran dalam masyarakat tersebut. Jadi, ketika pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan, pastinya masyarakat yang tadinya pengangguran pasti akan bekerja secara baik dan dapat memperbaiki perekonomiannya. Nah, selanjutnya yang ketiga dari tujuan masa reformasi, yaitu reformasi hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal, dan pada hakikatnya adil itu berarti seimbangnya hak dan kewajiban, yaitu mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan bahkan sebagainya. Jadi maksudnya itu tidak membeda-bedakan kebudayaan si A dan si B, tidak membeda-bedakan agama si A dan si B, dan seterusnya. Jadi dapat berlaku secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang keempat dari tujuan masa reformasi, yaitu reformasi sosial bertujuan untuk dapat terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses pembauran dalam sebuah interaksi sosial yang mana proses yang dinamis dan terstruktur. Maksud dari dinamis ini yaitu penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya, dan terstruktur ini dapat tersusun secara baik, yang mana berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya integrasi bangsa Indonesia yaitu penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian video tentang penjelasan masa reformasi yang dapat saya tampilkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.